Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan terkait replikasi DNA dan akan diteruskan oleh rekan saya yaitu Ilan Susanto yang akan menjelaskan terkait tahap dari replikasi DNA. Nah, sebelum ke tahap replikasi DNA, kita harus mengetahui dulu apa itu replikasi DNA. Nah, jadi replikasi DNA itu adalah proses penggandaan DNA baru menggunakan DNA yang telah ada. Nah, apa sih itu DNA? DNA adalah satuan unit fungsional penyimpanan kode gen genom yang terdapat dalam nukleus. Nah, struktur dari DNA menurut Watson-Crick adalah berupa heliks ganda antiparalel atau double helix antiparalel, yang berarti pita yang terdiri dari rantai ganda yang berlawanan sejajar. Adapun komponen dari DNA yaitu DNA tersusun atas nukleotida sehingga dapat disebut dengan polinukleotida. Nah, ini merupakan gambar bentuk dari DNA menurut Watson-Crick, yaitu double helix ganda. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa model replikasi DNA yang diketahui, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ada model konservatif. Nah, model ini DNA induk menghasilkan DNA yang baru secara utuh. Selanjutnya yaitu ada model semi konservatif. DNA induk menjadi 2 buah rantai, masing-masing rantai membentuk. Dan yang terakhir yaitu ada model dispersif. Model ini merupakan DNA induk menjadi DNA rantai yang terputus-putus. Masing-masing rantai membentuk DNA baru. Nah, model yang paling diakui sampai sekarang yaitu adalah model semi konservatif. Model semi konservatif adalah model DNA induk menjadi 2 buah rantai, masing-masing rantai membentuk. Adapun komponen-komponen yang bekerja dalam replikasi DNA yaitu ada DNA, enzim helikase, enzim topoisomerase, dan enzim ligase. Komponen-komponen tersebut memiliki fungsi dan peranan yang berbeda-beda dalam proses replikasi DNA. Selanjutnya yaitu terkait proses replikasi DNA yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, di dalam DNA, di dalam replikasi DNA juga memiliki mekanisme atau proses di mana proses ini yang akan menyukseskan dalam proses DNA. Nah, teman-teman bisa melihat gambarnya di PPT ini ya. Mungkin bisa dilihat teman-teman bahwasanya DNA ini seperti ini, dan mungkin ada helikase, DNA polimerase, ada leading strand, lagging strand, dan ligase dan yang sebagainya. Nah, ada beberapa tahap di mana replikasi DNA itu ya. Tahap pertama yaitu diputus ikatan hidrogennya oleh helikase memenuhi aturan downstream, di mana aturan ini biasa digunakan dalam replikasi DNA yaitu angka arah 3 dan arah 5 gitu ya. Jadi awal dan di akhir. Nah, yang kedua yaitu diluruskannya oleh topoisomerase. Nah, itu merupakan tahap pertama dari replikasi DNA. Teman-teman, tahap yang kedua dalam replikasi DNA yaitu DNA ini memiliki polimerase, kemudian memulai membentuk salinan DNA baru dari titik yang awal sampai titik yang akhir dan memenuhi aturan downstream. Nah, pada tahap pertama, pada tahap kedua ini ada rantai yang berarah atau angka 3 dan angka 5, di mana replikasi DNA ini berjalan kontinu. Nah, tidak terputus tapi tetap jalan, tetap landing strand. Di mana pada rantai yang berarah 5 ketiga ini replikasi DNA itu berjalan ya discontinue atau terputus sehingga disebut dengan lagging strand. Nah, teman-teman bisa melihat gambarnya sehingga teman-teman bisa memahami apa yang saya ucapkan dan apa yang saya paparkan.
Nah, jangan sampai saya yang paparkan teman-teman gak bisa memahaminya. Oke, lanjut. Nah, tahap yang 3 itu rantai yang mengalami lagging strand itu menghasilkan fragment. Di mana fragment ini terputus-putus teman-teman, yang disebut dengan fragment Okazaki. Nah, yang terakhir, bagian terakhir nih, bisa lihat teman-teman ya. Nah, ada tahap yang keempat, yaitu tahap keempat ini merupakan tahap Okazaki, di mana Okazaki ini memperbaiki oleh ligase agar DNA ini baru terbentuk seperti normal atau seperti kembali sempurna gitu ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata-kata atau paparan saya yang kurang baik gitu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.